Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan jembatan penyeberangan orang di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan akan dibangun kembali. Sebelumnya, jembatan rusak parah akibat ditabrak oleh truk pengangkut alat berat. Jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan akan dibangun kembali. Gubernur DKI Jakarta menegaskan JPO wajib dibangun karena merupakan titik strategis penyeberangan orang. Pihaknya akan mencari alternatif pendanaan untuk pembangunan JPO. Sambil menunggu JPO dibangun, Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar pejalan kaki bisa menggunakan zebra cross terlebih dahulu. Jadi yang untuk JPO Tendean yang akan ada penyelesaian untuk jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya saya sudah meminta kepada Dinas Perhubungan untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, memintakan izin apakah itu bisa digunakan untuk zebra cross dalam jangka pendek dulu. Karena kalau harus dibangun JPO baru itu kan takes time. Tetapi saya sudah memerintahkan juga untuk segera dibangun JPO baru. Bahwa itu apakah melalui APBD, creative financing, GSR dan sebagainya atau naming rights sekarang kita lakukan, dan minggu depan ini kami rapatkan segera kami putuskan. Karena itu nggak bisa ditunda-tunda. Itu adalah JPO yang sangat-sangat strategis. Sebelumnya JPO di Jalan Kapten Tendean dibongkar usai ditabrak truk pengangkut alat berat Selasa lalu. Truk melebihi batas maksimal ketinggian kendaraan yang boleh melintas sehingga menabrak JPO. Akibatnya JPO rusak parah, sementara kerugian yang ditimbulkan ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, jembatan penyeberangan orang di Kemayoran, Jakarta Pusat retak dan bergoyang saat dilewati. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga dan pengendara. Kerusakan pada JPO Kemayoran ini sebelumnya ramai diperbincangkan warga di media sosial. Setelah ditelusuri, terdapat sedikitnya 7 titik retakan pada lantai JPO. Meski masih dapat digunakan, kondisi ini membuat pejalan kaki mengaku was-was saat melintasi JPO. Mereka berharap pemerintah segera memeriksa dan memperbaiki jembatan demi keselamatan warga. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Masa yang datang membawa 3 tuntutan, salah satunya menuntut evaluasi program MBG. Bagaimana mungkin? Apakah kalian sedih melihat itu? Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen berunjuk rasa di dekat Monumen Patung Kuda Menteng, Jakarta Pusat. Dalam aksinya mereka membawa 3 tuntutan kepada pemerintah, seperti pembenahan sistem tata negara, penyelamatan sektor pendidikan, serta penguatan kedaulatan masyarakat sipil. Masa juga menuntut adanya evaluasi program MBG yang syarat akan banyak korupsi. Ya terpaksa beli Pertamax juga. Jadi ya krisis-krisis yang bertumpuk-tumpuk ini dan harga biaya hidupnya itu naik ya. Jadi kayak makan itu aja sulit buat banyak orang. Itu kenapa banyak sekali yang kayak namanya stunting dan sebagaimananya. Walaupun udah ada program MBG yang katanya bagus kayak gitu, tapi kenyataannya enggak. Program MBG itu banyak buruknya. Karena walaupun itu adalah program yang memang terdengar sosialis, tapi inti dari program MBG adalah ya korupsi. Melalui aksi ini, masa berharap pemerintah dapat menjadikan berbagai tuntutan terkait kebijakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagai bahan evaluasi. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Damaru Caksono, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta evaluasi menyeluruh program makan bergizi gratis dan tertibkan SPPG nakal. Permintaan Prabowo tersebut diungkap saat rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, serta para direktur utama BUMN strategis di Istana Merdeka. Selain evaluasi dan penertiban SPPG nakal, Prabowo juga membahas langkah penguatan pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Prabowo dengan menegaskan setiap program prioritas negara harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Presiden Prabowo Subianto pimpin panen raya serentak. Panen raya dilaksanakan di 43 titik se-Indonesia dan dilakukan secara simbolik di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pada asalnya menyelesaikan ya Bapak. Panen raya serentak di 43 titik se-Indonesia dipimpin secara simbolik oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan meliputi panen tebu dengan didampingi TNI Angkatan Udara di 8 titik lokasi, panen padi di 31 titik lokasi, bersama TNI Angkatan Darat dan panen kedelai dengan TNI Angkatan Laut di 4 lokasi. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi TNI dalam mendukung percepatan terwujudnya swasembada pangan nasional. Selain memimpin panen raya serentak, Presiden Prabowo juga meninjau stand-stand program TNI dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Izin Bapak Presiden, target. Dalam acara panen raya, Presiden Prabowo Subianto tegaskan bahwa kelaparan hingga kemiskinan harus diberantas. Selain melakukan efisiensi anggaran, Prabowo menyebut bila perlu memangkas anggaran pertahanan untuk hapus kemiskinan. Kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Pemirsa, kawasan Silang Tenggara Monumen Nasional Jakarta Pusat siap jadi saksi pagelaran musik klasik megah pada hari ini. Konser Akbar Monas yang dihelat secara gratis dan terbuka untuk umum ini akan segera dimulai pada pukul 7 malam nanti. Jelang beberapa jam sebelum acara dimulai, kondisi di Silang Tenggara Monas sudah dipenuhi kesibukan panitia. Dari pantauan di lokasi, panggung megah dan sistem tata suara berskala besar sudah berdiri kokoh, siap menampilkan pertunjukan orkestra dan paduan suara memukau. Pagelaran ini bertujuan untuk memperkenalkan sekaligus menumbuhkan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap musik klasik. Oleh karena itu, acara ini dirancang sedemikian rupa agar dapat dinikmati oleh segala kalangan. Panitia akan membuka pintu masuk area konser mulai pukul 5 sore ini. Warga diimbau untuk datang lebih awal agar bisa mendapatkan posisi terbaik. Mengingat acara ini bersifat gratis tanpa perlu melakukan registrasi apapun. Dan seperti apa situasi terkini jelang konser Akbar Orkestra yang akan digelar pada pukul 6:30 malam nanti, dan bagaimana caranya mengakses lokasi tersebut, kita bergabung dengan Selena Yahya dari Silang Monas, Jakarta. Selamat sore Selena, apa yang akan disajikan di konser Akbar malam nanti? Ya, selamat sore Noval dan juga pemirsa. Jika bisa diartikan nih, musik adalah bahasa cinta yang layak didengarkan bagi segala kalangan tanpa terkecuali. Contohnya adalah saat saya berdiri di sini, saya ingin menikmati konser Akbar yang berlokasi di Monas. Ini tepatnya di sisi Silang Tenggara Monas yang dapat diakses dari depan pintu Gambir. Begitu Noval dan juga pemirsa. Kalau dari pantauan kami sejak tadi sore, memang banyak sekali masyarakat yang antusias untuk menikmati indahnya atau merdunya suara dari orkestra pada malam hari nanti yang rencananya akan dimulai di pukul 7 malam nanti. Namun memang saking antusiasnya nih Noval dan juga pemirsa, masyarakat sudah mengantri sejak tadi pukul jam 3 sore dan antriannya sangat mengular. Maka kalau bisa dilihat ya, dari kursinya ini udah lumayan penuh. Jadi jika Noval dan juga pemirsa ingin mendengarkan musik secara gratis tanpa adanya registrasi, dan tentunya ini mudah banget diaksesnya ya pemirsa dan juga Noval. Ini bisa langsung ke Silang Monas, sisi
Tenggara dan langsung bisa datang untuk menikmati indahnya orkestra yang memang didirikan atau digagas idenya oleh Stephen Tong dari Aula Simfonia Jakarta. Demikian Noval, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Selena atas laporannya. Selamat bertugas kembali.